Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi azmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Padli MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah penghantar pendidikan, dan tidak lupa kepada rekani dan rekanita yang insya Allah muliakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Intan dari Prodi PGSD kelas RA1 kelompok B akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, acara yang ketiga kesimpulan, acara yang keempat penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang berjudul pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan. Pendidikan manusia memiliki sejumlah pengetahuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Itu terjadi karena interaksi manusia dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efektif dan efisien, itulah yang disebut pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan adalah latar tempat berlangsung pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimana anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya, lingkungan mencangkup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Fungsi lingkungan pendidikan. Terdapat proses pendidikan manusia. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, yakni 1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. 3. Pelatihan dalam upaya pemeliharaan. 4. Bagi dirinya sendiri, pendidikan berfungsi menyiapkan dirinya agar menjadi manusia secara utuh, sehingga ia dapat menunaikan tugas hidup secara baik dan dapat hidup wajar sebagai manusia. 5. Bagi masyarakat berfungsi untuk melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. 6. Menyiapkan tenaga kerja. 7. Menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Terpusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima dari 3 lingkungan pendidikan, yakni lingkungan keluarga, merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semeda atau sedara. 2. Sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. 3. Masyarakat. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Pengaruh timbal balik antara terpusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Peserta didik seperti
seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hereditas, lingkungan proses, perkembangan, dan anugerah. Khususnya untuk faktor lingkungan, peran terpusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Baiklah, acara selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan yang tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Antara lingkungan pendidikan yang satu dan lingkungan yang lain, yang disebut sebagai terpusat pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Baiklah, acara yang terakhir penutup atau doa. Untuk menutup acara ini, marilah kita bacakan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Baiklah, saya Intan mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.